Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sholat fardu untuk bagian yang keempat, yaitu tentang sujud sahwi. Kita awali dari pengertian sujud sahwi. Secara bahasa, sahwi berarti lupa atau lalai. Sementara secara istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelah sholat lantaran adanya kesalahan, baik karena tertinggalnya sesuatu yang diperintahkan ataupun karena dikerjakannya sesuatu yang terlarang tanpa sengaja. Berikutnya adalah hukum sujud sahwi. Tentang hukum sujud sahwi, para ulama mayoritas menyatakan bahwa sujud sahwi hukumnya adalah sunnah muakkadah, yaitu ketika terjadinya sebab-sebab tertentu. Jika orang yang sholat lalu tidak sujud sahwi, maka sholatnya tetap sah dan mendapatkan pahala. Tetapi ada kekurangan di dalam sholatnya. Kecuali di dalam mazhab Hanafi, hukum sujud sahwi ini dalam mazhab Hanafi adalah wajib. Sementara dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali hukumnya adalah sunnah muakkadah. Berikutnya sebab-sebab sujud sahwi. Seseorang disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi jika melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu karena tidak melakukan sunnah ab'ad di dalam sholat. Adapun sunnah ini meliputi yang pertama duduk tasyahud awal, kemudian membaca bacaan tasyahud awal, kemudian membaca sholawat pada Nabi pada tasyahud awal, dan sholawat pada keluarga Nabi pada tasyahud akhir, serta membaca doa kunut dalam sholat subuh. Khusus yang terakhir ini di dalam mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Jadi barang siapa yang tidak melakukan sunnah ba'd ini, maka disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi sebagai gantinya. Kemudian yang kedua, sebab-sebab sujud sahwi adalah meninggalkan rukun sholat, baik karena lupa atau tidak sengaja. Misalnya lupa melaksanakan sujud atau lupa melaksanakan ruku. Kemudian yang ketiga, sebab sujud sahwi dilakukan karena adanya kekurangan pada jumlah rakaat yang disebabkan karena lupa dan baru ingat ketika sesudah salam. Maka setelah ingat itu langsung menambah kekurangan tadi, kemudian diakhiri dengan sujud sahwi. Kemudian yang keempat, seseorang disunnahkan sujud sahwi karena adanya kelebihan jumlah rakaat karena lupa atau tidak sengaja. Jadi misalnya sholat zuhur semestinya 4 rakaat, karena lupa kemudian dilaksanakan 5 rakaat. Maka ketika dia ingat, kalau ingatnya masih separuh rakaat, maka langsung ke posisi duduk tasyahud akhir. Kemudian melaksanakan sujud sahwi. Kemudian yang kelima, disunnahkan sujud sahwi jika terjadi keraguan pada jumlah rakaat. Misalnya ragu telah sholat 3 atau 4 rakaat, dan pada saat itu ia tidak bisa menguatkan di antara keraguan-raguan tadi. Maka pilihlah jumlah yang paling sedikit, lalu dilanjutkan dengan rakaat berikutnya. Jadi kalau dalam sholat zuhur misalnya, dia ragu apakah sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka pilihlah yang paling sedikit. Anggap baru 3, berarti tambah 1 lagi. Kemudian nanti dilaksanakan sujud sahwi di akhir. Begitu juga di sholat-sholat yang lain. Berikutnya adalah bacaan sujud sahwi.
Untuk bacaan sujud sahwi ini ada 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama, disunnahkan ketika kita sujud membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Yang artinya maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Atau bisa pilih bacaan sujud yang kedua, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan segala puji bagimu, ya Allah ampunilah aku. Atau jika tidak hafal bacaan yang pertama dan yang kedua, bisa memilih yang ketiga, yaitu membaca sebagaimana dalam bacaan sujud dalam sholat seperti biasa, yaitu subhana rabbiyal a'la, yang artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Berikutnya cara melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi dilaksanakan dengan mengucapkan takbir yang dilanjutkan dengan sujud. Kemudian di saat sujud membaca bacaan sujud sahwi sebagaimana yang tadi sudah kita pelajari. Setelah itu kemudian duduk iftirash, dilanjutkan dengan sujud sahwi lagi dengan bacaan yang sama. Kemudian duduk lagi dengan posisi duduk tawaruk sebagaimana duduk pada tasyahud akhir. Berikutnya adalah waktu sujud sahwi. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan kita melaksanakan sujud sahwi. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam. Dan ini pendapat yang diambil oleh madhab Syafi'i dan Hambali. Yaitu melaksanakan sujud sahwi setelah selesai membaca bacaan tasyahud akhir, sujud 2 kali sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan, baru setelah itu melakukan salam. Kemudian yang kedua, sujud sahwi dilaksanakan sesudah salam. Pendapat ini dianut oleh mazhab Hanafi, yaitu sujud sahwi dilaksanakan setelah mengucapkan salam. Setelah sujud sahwi, kemudian dilakukan salam lagi. Dan yang terakhir, ini pendapat yang dianut oleh mazhab Maliki, yaitu sujud sahwi dilakukan sebelum atau sesudah salam. Nah, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam adalah apabila sujud sahwi dikerjakan lantaran adanya kekurangan dalam mengerjakan gerakan sholat. Sedangkan bila penyebabnya karena adanya kelebihan di dalam mengerjakan sholat, misalnya kelebihan rakaat, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam. Demikian materi tentang sujud sahwi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.